Kembali lagi bersama kami pemirsa dalam dialog bincang hari ini. Pada segmen sebelumnya ya Pak, kita sudah berbincang mengenai apa sih itu situ dan juga cukup sedikit menyentil terkait dengan tanggapan Bapak selaku aktivis lingkungan mengenai alih fungsi situ Rancagede. Berikutnya nih Pak, berdasarkan sumber nih Pak ya, beberapa sumber yang sempat saya baca nih Pak, alih fungsi situ Rancagede ini menjadi kawasan industri telah berlangsung lama Pak. Diperkirakan nilainya mencapai 1 triliun. Apa Pak dampak yang akan terjadi jika tadi situ itu dijadikan kawasan industri? Ya bicara tadi ya alih fungsi lahan, ya bisa jadi tadi apa namanya, tidak ada sumber kehidupan ya khususnya di air selain memanfaatkan untuk kawasan di daerah tersebut, misalnya ya masyarakat umum ataupun entah hewan dan sebagainya, selain dia harus memaksakan pemanfaatan pengambilan air tanah, ya bisa jadi apa namanya air ini pun tidak ada sumbernya, dimana mungkin situ itu juga bisa menjadi sumber air tanah itu sendiri untuk dia serap, untuk terserap ke air tanah yang akhirnya bisa dimanfaatkan juga untuk masyarakat dan juga mungkin industrinya sendiri gitu. Karena sampai hari ini pun ya baik itu rumah tangga maupun industri masih banyak memanfaatkan, kalau tidak salah hampir banyak air tanah gitu tuh. Belum kayak PDAM, kayaknya belum banyak juga, karena di daerah Kabupaten Serang sendiri kan kita kalau nggak salah sungai yang paling terbesarnya aja kan Ciujung ya. Ciujung aja kayaknya agak jauh gitu dari industri yang mau tidak mau dia harus memanfaatkan akhirnya air tanah ataupun sumber air lainnya, yang padahal kalaupun situ itu ternyata beralih fungsi, itu tadi bisa jadi kawasan itu ya kekurangan air, untuk irigasi pesawat ataupun hal yang lainnya. Tapi itu akan berdampak pada kemunduran lingkungan atau gimana Pak? Ya, secara spesifiknya? Secara spesifik sebenarnya tadi itu ya, situ dibutuh atau tidak butuh gitu sebenarnya secara tidak langsung. Tapi kalaupun ternyata sudah adanya entah itu secara terdaftar misalnya, bahwa di sini ada situ yang sudah didaftarkan ke pihak BPN melalui perubahan tata ruang misalnya, ataupun yang sudah dibentuk secara tata ruang wilayah baik tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten misalnya, yang akhirnya bahwa situ itu ternyata memang dicoba dimanfaatkan. Nah bisa jadi kan situ itu tadi itu ya, yang karena sifatnya alamiah dan non alamiah, karena memang sudah bisa dibentuk atau tadi secara proses alamiahnya itu sendiri, ya kalaupun situ ini tidak ada tidak terlalu banyak juga sih sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Tapi kalaupun ada, ini sangat bermanfaat, banyak lebih sebenarnya untuk kebutuhan secara tadi ekosistem maupun secara ekologis gitu. Baik. Jadi sebenarnya kehadiran situ ini sebenarnya kalau semisal ada yang bermanfaat, tapi kalau semisal tidak ada gitu ya, ini tidak menjadi sesuatu yang krusial ya Pak ya. Betul. Namun Pak, ini kan sebenarnya yang memantiknya adalah ketika alih fungsi situ itu ternyata digunakan sebagai kawasan industri. Nah, tadi kalau kita sudah membahas mengenai kawasan industri ini berdampak pada lingkungan. Kalau sekarang Pak, berdampak pada masyarakatnya seperti apa? Nah, ini juga yang akhirnya sebenarnya yang jadi masalah situ itu sendiri adalah alih fungsinya itu tadi gitu tuh, dimana mungkin pemerintah awalnya sudah menetapkan bahwa situ gede itu sebagai kawasan tempat penampungan air ataupun ya statusnya situ itu sendiri, yang akhirnya kok bisa berubah gitu tuh, yang akhirnya makanya kenapa akhirnya menjadi kasus hukum, permasalahan hukum dan ya secara efek kepada masyarakat. Sebenarnya tadi dengan adanya perencanaan pemerintah dan juga ternyata menjadi kebutuhan masyarakat, ini sangat baik juga sebenarnya untuk kebutuhan masyarakat. Tapi kalaupun ternyata ini menjadi kawasan industri, tadi lagi ini ada apa dan kenapa gitu tuh, harus adanya perubahan alih fungsi. Sedangkan secara ekologis, secara daya tampung hari ini kebutuhan
apa namanya alam dan juga masyarakat. Kayaknya titik-titik sumber air itu sangat dibutuhkan, apalagi bicara wilayah Kabupaten Serang. Mungkin kita juga terkenal dengan wilayah apa namanya agrarianya ya, daerah pesawahan dan sebagainya. Kayaknya itu apa namanya penting banget dan dibutuhkan banget, apalagi secara apa namanya cuaca. Kita kayaknya kan banyak juga yang apa ya namanya nggak tentu di saat lagi musim kemarau ya, kalau hujan, terus juga di saat kalau lagi keringnya kering banget. Nah, mungkin jika situ itu ada, bisa menjadi salah satu jawaban untuk kebutuhan secara ekologis atau kebutuhan manusia itu tadi. Baik. Jadi memang sebenarnya ada kebermanfaatan juga ya Pak. Tapi kalau misal kita melihat bagaimana jika situ tersebut dialihkan fungsikan menjadi sebuah kawasan industri, tentu ada plus minusnya juga. Cuman ini nih Pak, yang menjadi persoalan adalah saat ini tentang situ gede ini nih Pak. Ini justru ada di kawasan industri dan juga nih Pak, ada statement dari masyarakat bahwa ini merupakan tanah adat Pak, yang memang sudah mereka gunakan bertahun-tahun. Menanggapi hal tersebut gimana nih Pak? Ya balik lagi sih, kalau bicara ini hak misalnya masyarakat, ya itu kita bisa cek mungkin di tadi ya di apa BPN mungkin dari di pemerintahnya, istilahnya siapa yang memanfaatkan secara fungsi dulu ya. Bicara balik lagi ke secara sejarahnya Indonesia, ya sebelum adanya presiden mungkin mau kita sebut ataupun ada gubernur dan juga hal lainnya, ya di sini ya ada masyarakat dulu gitu tuh, ataupun secara adat ya, apalagi mungkin bisa jadi kawasan-kawasan khususnya di situ gede itu juga memang belum banyak juga sebenarnya siapa pemiliknya, tapi karena siapa yang dulu memanfaatkannya ya bisa jadi masyarakat. Itu sih sebenarnya makanya kenapa mungkin hari ini banyak yang terlibat khususnya baik itu masyarakat, pemerintah ataupun tadi pihak investor mau kita sebut misalnya si investor ini, ya berarti ya tinggal nunggu nanti aja jawaban dari para penegak hukum. Moga cepat terjawab permasalahan ini gitu. Baik Pak. Nah kemudian Pak, dengan luas situ ya Pak ya 25 hektar, sekitar 25 hektar, penyelidikan situ Rancagede ini merupakan bentuk upaya penyelamatan aset negara katanya Pak. Nah, langkah apa sih Pak yang memang bisa dilakukan oleh pemerintah agar hal yang seperti ini tidak terulang kembali? Ya sebenarnya harusnya tidak terulang dan tidak terjadi. Tapi banyak loh Pak. Ini sudah kali terjadi di beberapa tempat. Betul. Ya berarti kan ya maaf kalau kita mau sebut bahasa kasarnya, ini kan ada kebodohan dari pihak pemerintah. Karena tadi dengan adanya proses penetapan ataupun perhitungan secara luas wilayah, yaitu juga akhirnya menjadi sebuah penetapan tata ruang wilayah, misalnya RT/RW itu, RDTR dan sebagainya, yang padahal penetapan itu kan dibuat oleh pihak pemerintah, karena mereka yang mungkin merasa tahu secara fisik, mungkin juga tahu secara pengetahuan umum, apalagi ngomongin pemerintah kan sampai tingkat paling bawahnya itu mungkin mau kita sebut walaupun dia tidak digaji secara negara misalnya, tapi hari ini lagi digaji. Jadi RT/RW misalnya mau kita sebut, itu kan struktur organisasi yang sebenarnya pemerintah tidak mungkin tidak tahu gitu tuh. Yang akhirnya permasalahan ini ataupun tadi perubahan alih fungsi ini kok bisa gitu tuh terjadi. Ya kalaupun ternyata ya ada masyarakat di sana, kan pemerintah ada kekuatan mungkin secara umumnya kekuatan sipil juga, karena mereka juga harus berpihak kepada masyarakat dan juga sebagai pelayan masyarakat, yang mereka menginformasikan bahwa ini akan ada situ. Terus juga dalam penetapan statusnya misalnya ini situ kan harus didaftarkan, yang mau tidak mau kan ya masyarakat di sekitar itu kan harus tahu gitu. Dan juga kalau misalnya ada masyarakat yang merasa mungkin bahasanya tidak senang karena kok tahu-tahu ini lahan saya kok ditetapkan misalnya jadi situ dan sebagainya, ya kalaupun harus ada gugatan secara hak atas tanahnya, ya berarti kan tinggal diurus aja gitu tuh. Ataupun
ya jangan sampai pihak manapun ini akhirnya menjadi masalah baru gitu tuh. Ya cukup mungkin hari ini dengan adanya masalah alih fungsi lahannya yang tadi untuk kawasan industri, tapi untuk di awalnya juga ya kalau bisa jangan sampai ada masalah terkait penetapan itu sendiri. Jadi regulasinya jelas ya Pak ya, agar di sini juga tidak ada simpang siur nih, apalagi berkenaan dengan tanah ya Pak ya, kepemilikan ini cukup sensitif. Nah Pak, kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali lagi masih membahas terkait dengan alih fungsi situ Rancagede. Maka dari itu tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.